Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute, pengelola dan pemilik data twilight atau rembang baik pagi maupun petang yang paling komprehensif di dunia. Pada 26 Agustus yang akan datang, jadi beberapa hari lagi, saya diundang untuk memberikan ceramah tentang uh, penelitian kami tentang fajar, kemunculan fajar ini oleh keluarga alumni Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Saya kurang jelas apakah itu Jakarta ataukah Universitas Indonesia saja. Nah, itu tidak terlalu jelas, tapi intinya apapun saya siap. Nah, sebagai bahannya sebetulnya sudah saya berikan dan sudah saya upload di YouTube juga. Cuman kali ini adalah bahan yang kedua yang lebih lengkap, yang bisa saya juga saya jadikan sebagai bahan juga untuk ceramah saya yang akan datang itu. Pada 17 Agustus yang lalu dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, saya sengaja melakukan pengamatan fajar sejak dari ujung paling timur, yang paling timur itu dalam arti yang tersedia data webcamnya ya, paling timur di El Nido, Zamboanga di Filipina, sampai dengan Hawaii di USA. Itu ada 10 tempat. Jadi 10 negara yang saya ambil datanya. Jadi ini cukup komprehensif sekali. Namun memang agak sedikit lama, di samping tentu saja karena saya juga ada kesibukan yang lain. Tapi tentu saja yang membuat lama karena ini 17 Agustus dan baru saya presentasikan sekarang ini, jadi sudah hampir semingguan ini. Tapi sebetulnya yang lama itu kalau memprosesnya, mengambil datanya, memprosesnya sebetulnya 1 hari selesai. Cuman persoalannya yang lama itu adalah bagaimana membuat bahan presentasi ini menjadi bagus lah gitu. Nah, ini yang membuat lama. Jadi membuat grafik-grafiknya bagaimana, apa yang perlu ditampilkan dan sebagainya, itu yang sebetulnya membuat lama. Jadi persis seperti kalau kita membuat rumah. Kalau membuat rumah itu, kalau hanya sekedar sampai konstruksi strukturnya saja, itu sangat standar sekali. Yang membuat dia mahal itu adalah ketika kita sudah sampai ke detail. Kita lantainya pengen marmer yang kelas berapa, dindingnya mau apa, kita ada list di tepi-tepinya kita dengan list kayu jati misalnya. Itu yang membuat lama dan membuat mahal. Nah, jadi ini juga seperti itu. Jadi presentasi ini saya buat sebaik mungkin. Saya tidak terbiasa dengan apa ya yang kerja sembarangan gitu ya. Jadi saya buat sebaik mungkin supaya kelihatan di samping menarik juga akan meyakinkan apa ya, dengan adanya bukti-bukti grafik yang baik itu akan meyakinkan kita bahwa hasilnya memang seperti itu. Baiklah, akan saya mulai ini dengan tolong izinkan saya men-share screen saya. Ya.
Video ini saya beri judul Menjelajah Bumi di Hari Kemerdekaan RI. Sengaja saya buat ininya merah, ininya putih, supaya suasana kemerdekaan RI itu terasa juga. Seperti biasa, saya Tono Saksono dari Islamic Science Research Institute di Jakarta. Pendahuluan. Dalam rangka menyemarakan Hari Kemerdekaan RI, merah putih juga, ke-78, ini kita buat seperti ini. Alhamdulillah webcam di Bali sudah berfungsi baik. Jadi pada webcam yang lalu, pada video yang lalu di Bali itu kok agak pecah gitu anunya, pikselnya itu, ukuran pikselnya secara geometris ini kok udah baik. Jadi saya bisa mengambil datanya. Tapi kami mulai dari yang paling timur di El Nido, Zamboanga, Filipina. Itu waktunya ada GMT plus 8. Sampai dengan kemudian diakhiri di Mauna Kea, Hawaii, di Amerika Serikat, GMT minus 10. Mengapa begini ya? Karena memang kita kan harus berkejar-kejaran supaya begitu selesai fajar di sini, saya mengejar fajar di bagian yang lebih ke barat lagi, terus ke barat. Meskipun akhirnya memang baratnya itu harus ke utara dulu, agak ke utara, harus merambat ke selatan. Jadi memang ini anunya, uniknya di situ. Ini yang akan menarik. Nah, sekarang sebelum kita ke sana, saya akan ulangi lagi konsep fajar astronomis, nautika, dan sipil yang ternyata adalah blunder untuk keperluan umat Islam ya. Kalau untuk keperluan umum, secara keperluan umum untuk keperluan administrasi negara, perkotaan dan sebagainya tidak ada masalah. Tapi kalau untuk umat Islam ini blunder. Oke, nah, jadi seperti biasa, jadi matahari itu seolah-olah mengelilingi bumi, ini bumi, akibat bumi itu berputar seperti ini. Nah, berputar seperti ini. Maaf. Jadi akibat berputar seperti itu sehingga matahari itu seolah-olah mengelilingi bumi dari dari timur ke barat. Nah, itulah yang dinamakan gerakan semu, ya. Nah, ketika matahari masih 18 derajat di bawah ufuk, masih di sini, akibat adanya atmosfer bumi, jadi meskipun masih di bawah ufuk jauh, sinar matahari itu sudah bisa terdeteksi oleh bumi, di permukaan bumi. Itulah fajar. Nah, menurut anggapan astronom barat pada abad ke-18-an, ya, abad ke-18, ketika 18 derajat di bawah ufuk itulah dinamakan fajar astronomis muncul. Nah, kemudian ada gradasi. Setelah 12 derajat di bawah ufuk, jadi 6 derajat dari sini ke sana, ini adalah fajar nautika. Kemudian bergerak lagi 6 derajat, ketika masih 6 derajat di bawah ufuk, inilah fajar sipil namanya. Kemudian matahari terbit di ufuk timur. Kemudian matahari bergerak, tenggelam di barat, tenggelam, turun, ini adalah senja sipil. Jadi simetris ya dengan ini. Senja sipil, senja nautika, simetris dengan ini, dan senja astronomis, 18 derajat di bawah. Itu adalah anggapan orang astronom barat pada abad ke-18. Cilakanya umat Islam di seluruh dunia kemudian percaya saja ini. Ini persoalannya, ini persoalan besar sekali. Umat Islam menganggap bahwa fajar astronomis itulah yang dinamakan fajar sidik, itulah yang dinamakan fajar astronomis. Jadi di seluruh dunia itu orang kemudian menggunakan ini sebagai fajar sidik, itu di sini. Jadi ketika sholat subuh, adzan subuh itu dilakukan di sini. Di Indonesia lebih parah lagi, dikurangi lagi 2 derajat. Jadi 20 derajat di bawah ufuk karena menganggap atmosfer di
wilayah ekuator itu lebih tebal sehingga harus diturunkan lagi 2 derajat. Ini persoalan besar. Karena ternyata gradasi pembagian fajar astronomis, nautika, dan sipil itu tidak ada secara fisik. Mengapa tidak ada? Saya bisa membuktikannya. Saya punya 2.300 data twilight, rembang, baik petang maupun pagi, dari seluruh dunia, dari 5 benua. Data ini paling kaya di dunia. Tidak ada institusi lain pun di dunia yang memiliki data selengkap saya. Itu persoalannya. Jadi saya bisa yakinkan. Nah, ini juga nanti akan kita tunjukkan. Oke. Jadi kemudian data ini adalah salah satu bukti lagi. Saya mengambil data itu pertama kali di El Nido dengan lintangnya sekian, gucurnya sekian. Kemudian dari El Nido saya pindah ke Gemeluk. Gemeluk itu di Bali, Indonesia. Lintangnya sekian, sehingga kalau dari sini ke sini itu jaraknya adalah dari El Nido ke Gemeluk itu saya berarti kira-kira 2.212 km. Kemudian dari Gemeluk setelah saya ambil data subuh di Gemeluk, data twilight di Gemeluk, kemudian saya pergi ke Hurul Hai di Maldives. Ini lebih baik ini tidak sih ke Maldives. Kemudian dari Maldives saya pergi ke Sopot. Sopot itu di Polandia. Dari Sopot saya pindah ke Cinecittà. Cinecittà itu di Italia. Dari Cinecittà pindah lagi ke lebih timur lagi yaitu Dawlish, Great Britain di Inggris ini. Dari Great Britain ke timur lagi saya ke Katahdin, Mount Katahdin. Ini Mount Katahdin itu di Amerika Serikat di negara bagian Maine. Kemudian pindah lagi ke Valparaiso di Chili. Kemudian dari Valparaiso pergi ke Banff, California, Kanada ini karena ini Alberta, Kanada. Kemudian dari Alberta, Kanada balik lagi saya ke Amerika Serikat karena ini wilayah Amerika Serikat di Lautan Pasifik. Mauna Kea di Hawaii, USA. Nah sekarang El Nido Gemeluk itu, El Nido ke Gemeluk itu berarti perjalanan saya adalah 2.212 km. Ini adalah anunya nih. Jadi ini dari El Nido di sini agak ke barat, tapi yang ada data webcamnya saya punya adalah ini. Jadi di Gemeluk. Kemudian dari Gemeluk saya pindah ke Hurul Hai. Dari Gemeluk ini, kemudian saya berjalan ke Hurul Hai di Maldives ini. Maldives ini di bawah, sedikit di bawah Sri Lanka, ya, di bawah Sri Lanka. Kemudian dari Hurul Hai saya pergi ke Sopot, jadi lebih ke timur tapi ke utara karena ini ada di Polandia. Polandia. Jadi dari Hurul Hai tadi di sini, Hurul Hai di Maldives, saya terbang ke Sopot, Polandia. Nah dari Sopot saya turun lagi sedikit nanti ke ini. Dari Sopot ke Cinecittà. Cinecittà 1.300, jaraknya 1.312 km. Yaitu di sini. Ini dari Sopot ke Cinecittà, ini di Italia di bawahnya. Kemudian saya bergerak lagi dari Cinecittà ke Dawlish di England. Ini di England dari Cinecittà ini ke Dawlish. Kemudian bergerak lagi dari Dawlish ke Katahdin. Katahdin ini di Maine, negara bagian Maine di Amerika Serikat. Jadi di ujung utaranya Amerika Serikat, itu utara timur ya. Kemudian bergerak lagi ke Katahdin ke Valparaiso, jadi bergerak ke selatan. Jadi Katahdin tadi di sini, kemudian agak ke timur, tapi ini adanya di selatan, jadi ke Valparaiso. Tapi ini bagus juga karena ini adalah perwakilan
belahan bumi selatan ini adanya dia. Karena katulistawanya kan ada di sekitar ini kalau nggak salah ya. Dari sini nih katulistiwa. Jadi ini adalah apa tuh ke timur tapi udah selatan. Ini udah mendekati. Kalau bagian selatannya hampir sama dengan New Zealand ini. Cuman ini di bagian belahan bumi yang bagian lain di barat gitu ya. Kemudian dari Katahdin dari Valparaiso ke Banff Kanada, Alberta Kanada ini ya dari sini terbang ke Banff Alberta Kanada, jadi ke barat tapi ke utara, kemudian bergerak lagi ke yang terakhir adalah dari Banff maaf dari Banff oh maaf ini Banff ke Mauna Kea. Banff ke Mauna Kea. Jadi dari Banff ke Mauna Kea di sini. Lautan Pasifik ya. Total perjalanan itu adalah 45.000 hampir 45.900 kilometer. Padahal keliling bumi itu hanya 40 ribuan kilometer. Jadi lebih dari keliling bumi ini. 114% dari keliling bumi. Dalam satu hari, di hari yang sama, 17 Agustus yang lalu. Jadi ini memang sangat luar biasa sekali kemajuan teknologi ini. Saya bisa mengambil data yang jadi rentang ke arah bujurnya adalah sekitar 275 km dari El Nido di timur sampai ke Mauna Kea di barat, di Amerika Serikat. Kemudian rentang ke arah lintangnya sekitar 87 derajat dari Valparaiso di selatan, belahan bumi selatan, ke Sopot di belahan bumi paling utaranya. Jadi luar biasa ini. Nah sekarang kita lihat hasilnya. El Nido. El Nido itu seperti biasa saya menggunakan algoritma yang saya kembangkan sendiri. Saya namakan Saxono algorithm. Ternyata fajar itu kalau fajar astronomis ya. Kalau fajar astronomis itu pukul 4.39, 14. Ternyata fajar sodik itu munculnya pada 5.14.50. Jadi hanya pada kira-kira 9-10 derajatan di bawah ufuk saja itu baru ini di El Nido ya pada 17 Agustus yang lalu. Jadi sehingga kalau kita azan subuh pada saat fajar astronomis itu fajar sodiknya itu 35 derajat 36 detik kemudian. Maaf, 35 menit 36 detik kemudian baru muncul fajar sodik. Apa enggak ini luar biasa? Luar biasa ini kalau kita salat di sini di El Nido itu fajar belum muncul, itu persoalannya. Jadi ini sangat luar biasa, ini serius sekali. Nah, kemudian ini perhatikan ini, jadi ini muncul fajar itu pada 5.14.50 pada foto ke 120 saat matahari 9,6 derajat di bawah ufuk. Nanti akan verifikasinya, tolong perhatikan ini nomor 120. Karena verifikasi itu akan memverifikasi hasil hitungan saya. Oke, sekarang verifikasinya bagaimana? Verifikasi itu maksudnya adalah metode lain untuk mendukung algoritma yang saya gunakan. Jadi ini ya kemudian digunakan 3D surface model. Nah, ini adalah 3D surface model itu ini dua verifikasinya, ada dua verifikasi ya. Ada 3D surface model dan ada edge detection. Dua-duanya ini saya menggunakan software yang sudah baku ya, itu adalah Image. Image ada di gratis itu ada di public domain karena itu adalah open source aplikasi open source. 3D surface model ini sebetulnya tidak ada algoritmnya, hanya sekedar untuk penampilan grafis saja. Coba kita lihat ini. Tadi saya ini kan
Fajar itu saya dalam algoritma saya kan muncul pada foto ke 120. Ini ada 240 image kan. Jadi pada 100 ke 20 nanti akan ada kami ingin. Ini Mas, ini ke 78 dari 240 masih belum muncul itu. Fajar masih belum muncul. Nah, ini seharusnya algoritma saya sudah bisa mendeteksi pada 120 tadi itu. Ini 123 ya. Ini tadi algoritma saya sudah bisa mendeteksi sebetulnya, tapi ini 3D surface model ini ya punya image ini belum bisa mendeteksi ini, belum kelihatan ini. Baru di sini nih ada kelihatan semburat-semburat ini mulai muncul. Jadi 129-an baru muncul. Jadi artinya kalau kita menggunakan 3D surface model sebagai memverifikasi malah jadi 9 image lebih lambat. Jadi artinya algoritma yang saya kembangkan itu lebih sensitif dari ini. Lebih sensitif dari ini. Nah, ini sudah semakin Nah, ini semburat-semburatnya semakin jelas. Ya. Jadi dengan image itu verifikasi itu malah lebih lambat 9 foto 9 kali 20 detik karena samplingnya itu setiap 20 detik. Jadi kira-kira 180 detik lebih lambat. Jadi intinya artinya kesimpulannya adalah algoritma yang saya kembangkan itu lebih sensitif daripada ini. Inilah Fajar, mulai Fajar ini lihat nih, Fajar muncul. Nah, inilah Fajar. Inilah Fajar. Jadi kalau tadi 18 derajat di bawah ufuk itu sama sekali belum ada itu. Nah, sekarang kita lihat edge detection. Jadi kalau 3D surface model tadi itu bukan tidak sama sekali tidak menggunakan algoritma, hanya penampilan grafis saja. Jadi kalau pixel kecerangan pixelnya sekian dikasih warna, kasih warna gitu aja. Jadi cuma sekedar saja. Graphical presentation ya. Coba edge detection. Edge detection uh, ini jadi apa tuh? Nah, ini juga seperti itu. Tadi kan algoritma saya mendeteksi pada 100 foto ke 120 ya. Coba kita lihat. Jadi ini edge detection itu lebih teknis lah. Jadi ada algoritmanya juga. Cuman dia menggunakan semacam mask gitu ya. Mask itu kayak kayak topeng lah gitu. Topeng yang berukuran misalnya 15 piksel ke 15 piksel gitu. Kemudian dia bergerak ke sana. Nah, kemudian kalau ada perubahan kecerangan piksel yang tertentu, kemiringannya tertentu, dia kemudian di ini di tepinya itu di garis gitu. Nah, inilah makanya ini hasil edge detection ini. Nah, kalau ufuknya belum sama sekali belum terdeteksi ini. Ini artinya belum ada fajar itu belum muncul. Ini kita lihat misalnya coba kita lihat munculnya itu pada menit keberapa atau ya pada foto keberapa gitu. Ini ke 56, 60 belum kelihatan juga, ini belum ada kelihatan. Coba ke 120, apakah sudah ada? Nah, 120 sama sekali belum ada ufuk. Jadi dengan edge detection juga sama sekali belum bisa. Artinya algoritma yang saya kembangkan itu lebih sensitif daripada ini. Coba kita lihat anunya. Di mana mulai terdeteksi oleh edge detection itu. Nah, ini.
Nah, ini baru nih kelihatan ini pada 160-an lah kira-kira. 158, 160-an baru terdeteksi ini ada ufuk mulai kelihatan. Jadi berapa itu? Udah dari 120, 40. 40 kali 20 detik. Jadi algoritma yang saya kembangkan itu jauh lebih sensitif daripada ini. Lihat, nah ini ufuk ini. Inilah yang disebut dalam Al-Baqarah 187, wa kulu washrobu, dan makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Makanlah dan minumlah sehingga kalian jelas bagi kalian adanya benang putih dan benang hitam. Membedakan benang putih dan benang hitam. Inilah benang putih dan benang hitam itu. Ufuk ini. Jadi artinya saya menggunakan 3 metode untuk menjelaskan kehadiran fajar. Satu metode Saxonal algorithm yang saya kembangkan sendiri, dan kemudian untuk memverifikasinya 3D surface model dan edge detection. Jadi intinya adalah algoritma yang saya kembangkan jauh lebih sensitif daripada ini. Oke. Kemudian kita lihat Jemeluk. Jemeluk itu di Bali. Nah, cuman ini agak tricky ini karena kebetulan aplikasi screen recordernya itu saya menggunakan Action ya, itu berbayar memang. Itu ternyata sampai 9 menit pertama itu tidak kok 9 menit. Iya, 9 menit ya pertama ya. 9 menit pertama itu tidak, gambarnya tuh blank. Sehingga baru pada foto ke-30 ada rekamannya. Ya, oke lah, nggak apa-apa. Jadi ini mulainya tanggal 30 ini. Ini bedanya ini. Jadi dari 30. Jadi munculnya fajar itu pada foto ke-60. Jadi beda dari sini ke sini kan 33 nih. Jadi nanti kita lihat dalam edge detection itu pada 33 ya seharusnya. Anunya itu. Nah, ini pun seperti itu. Fajar itu muncul saat pukul 5.38.51, padahal fajar astronomis itu ketentuannya adalah 5.15.10. Jadi kalau menggunakan fajar astronomis, itu adalah 23 menit 41 detik terlalu awal. Coba bayangkan kalau kita sholat di sini, di sini, ya kan fajar belum sama sekali belum muncul. Sampai kita selesai sholat pun, selesai berzikir pun, fajar sendiri belum muncul. Itu persoalannya. Itu persoalan besar menurut saya. Jadi ini. Oke. Jadi nah, apalagi kalau Indonesia ini jadi 20 derajat ini. Ini kalau 18 derajat aja 5.15. Berarti kalau 20 derajat di bawah ufuk kan dikurangi 8 menit lagi ini. Jadi 5+7. 5+7 17 Agustus yang lalu di Bali ya, di Bali ya. Jadi itu persoalannya. Nah, sekarang kita lihat verifikasinya. Verifikasinya tadi kan 3D surface model ya. Tadi saya bilang pada image ke-33 kan. Pada foto ke-33 anunya tuh munculnya fajar itu. Ini kita lihat ini foto. Ini 1 tuh berarti 30 tadi kan. Nah, ini baru ini. Kalau ini agak memper ini. Hasil image detection dengan hasil algoritma yang saya gunakan itu sama kira-kira ini. Ada 33 ini fajar mulai muncul. Ya, jadi ini verifikasinya. Nah, ini verifikasinya, lihat. Ini foto ke-30. Tadi ke-33 ini ya. Bahwa ada yang mengatakan oh pada 31 sudah, ya itu kekeliruan yang algoritma itu biasa itu. Seperti itu biasa. Dan itu selalu ada kesalahan tapi kesalahannya itu kan kalau tadi misalnya 31 katakanlah jadi
Saya menganukan pada foto ke-33 kan, ke-60 kan berarti ke-33. Kalau munculnya ini 30, Pak. 3 dikalikan 20 detik itu berapa? Kan cuma 60 detik. 1 menit aja. Jadi 1 menit itu kira-kira seperempat derajat, per 4 derajat eh, eh, sun depression angle. Jadi which is eh, tolerable, sangat sangat tolerable, sangat bisa ditoleransi gitu maksud saya. Jadi ini lihat. Nah, inilah fajar. Inilah fajar. Oke. Jadi itu anunya. Kemudian kita lihat edge detection-nya. Edge detection-nya ini juga ini yang sudah ini kan ufuknya kan di sini tadi ada gunung, kemudian ada pantai, pantai kan gitu. Ini ke-33, algoritma saya sudah bisa mendeteksi ini, tapi ini belum kelihatan ufuknya. Ufuknya baru kelihatan. Nah, ini baru nih. Ada gini-gini. Ke-42 ya. 42. Tapi ini sebetulnya bercak-bercaknya sudah kelihatan ini. Bercak-bercaknya sudah kelihatan. Yang bisa. Nah, ini adalah gunung tadi itu. Ini gunung apa? Ini bercak-bercak apa partikel-partikel udara yang bisa terdeteksi juga. Ini ufuknya, lihat ini ufuk. Ya. Jadi itulah eh, eh, bukti bahwa algoritma yang saya kembangkan itu sangat sensitif dan bisa sangat reliable lah untuk menunjukkan bahwa fajar itu muncul pada anu keberapa. Jadi banyak apa tuh anu sekali, banyak sekali ada hurul hai, kemudian saya kira nggak usah saya anukan semuanya, ada Sopot di Polandia. Nah, Sopot ini yang agak apa menurut saya harus kita lihat karena ini kalau pas astronomical dawn atau fajar astronomis itu pada 17 Agustus lalu ya, itu berarti fajar itu muncul pada 2:42:03. Padahal ternyata baru pukul 4:07:32. Jadi terlalu awalnya itu berapa? 1 jam 17 menit 35 detik. Bagaimana mungkin itu? 1 jam. 1 jam 18 menit. Jadi ini bahaya sekali. Umat Islam sangat percaya pada fajar astronomis, pada fajar astronomis itu ngaco, tidak ada itu secara fisik. Bayangkan ini kalau disopot itu 1 jam 18 menit terlalu awal untuk hari itu ya. Hari itu. Jadi, pada hari itu fajar itu hanya muncul ketika matahari 10,2 derajat di bawah ufuk saja. Nah, pada 2019 lalu, Desember 2019, saya mengambil data itu ke Turki. Di sana saya bertemu dengan seorang profesor di astronomi di Istanbul University ya. Kami diskusi panjang sekali dan beliau mengklaim bahwa saya sudah ke 100 titik menyaksikan kehadiran fajar di 100 titik di Turki. Di Turki 100 titik. Itu ya 10 derajat. 10 derajat. Jadi tidak ada 18 derajat itu. Beliau itu secara secara mengamati secara fisik gitu. Beliau datang ke 100 tempat. At least 100 tempat ya. Jadi memang ini Pak, mengerikan kalau kita umat Islam masih percaya fajar astronomis, mengerikan sekali. Ya, kalau Anda sudah sholat di sini ini terlalu terlalu anunya 1 jam 26 menit maaf. Bukan ini.
Bukan ini, kalau ini real twilight-nya ya 1 jam. Kalau ini terlalu awalnya itu 1 jam 26 menit, bayangkan saja. Jadi ini persoalan yang sangat serius sekali dan harus direformasi. Cara berpikir umat Islam harus direformasi. Ya. Nah, kemudian saya lihat 3D surface modelnya. Maaf, saya kembalikan lagi ke sini. Tadi ini munculnya ini pada foto ke 250 ya. Foto ke 250. Kita akan lihat anunya. 3D surface modelnya. Ke 250 ini, wah 250 panas sekali nih. Nggak apa-apa lah, tapi untuk ini ke 109 nih sekarang. Belum ada juga. 200 ini, 201 belum ada. Fajar belum muncul. Nah, 251 ini. Tadi algoritma saya sudah bisa mendeteksi fajar ada di sini. Tapi kalau secara mata telanjang belum bisa kelihatan ini. 250, ini foto ke 251 ini ya, belum. Nah, ini baru ada bercak-bercak ini, 270. Jadi 20 image lebih lambat kalau dengan mata telanjang ya, dengan mata telanjang seperti ini. 20 image. Kalau 20 dikalikan 20 detik itu 400 detik kira-kira. Jadi algoritma yang saya kembangkan jauh lebih sensitif. Itu untuk membuktikan ya, untuk membuktikannya. Inilah fajar ini. Inilah fajar. Jadi kalau ini bagian langit, kalau ini kan anu nih, bagian apa itu, danau, kayak danaunya itu ya. Airnya ini air. Inilah fajar. Kita lihat juga yang edge detection-nya. Lihat ke 200 nanti ya. Saya kan 250 tadi ya. Coba lihat ke 200. Apakah sudah bisa? Ini 201 ini. Belum kelihatan? Mana? Belum ada kelihatan tanda-tanda adanya fajar kalau menggunakan metode ini, metode apa itu? Edge detection ya. Jadi ini anulah klasik ini, apa itu? Image processing yang klasik ini, edge detection ini. Ini 280 masih belum kelihatan juga. Nah, baru di sini. Jadi 290-an lah baru bisa kelihatan ini ada terdeteksi ini. 285-an lah katakanlah gitu. Jadi terlambatnya berapa? 30 imagean sendiri. Apa 30 image lah, 30 citra. Ya, jadi ini kalau kita anukan terus, nah ini lihat. Jadi
algoritma yang saya kembangkan, saya kembangkan itu, yang saya namakan Saxon algorithm itu jauh lebih sensitif daripada image image processing klasik yang ini, misalnya edge detection atau ada juga misalnya image enhancement misalnya. Cuman saya tidak bisa tampilkan di sini semuanya kan. Jadi silahkan explore itu. Ini perahu sudah mulai terdeteksi. Jadi itulah hasilnya. Tentu saja tidak usah saya anukan semuanya karena memang akan memerlukan waktu yang lama. Dolly, Great Britain, kemudian Katadin di Amerika Serikat. Mungkin Katadin menarik juga. Saya lihat, saya ini kan. Coba lihat Katadin ini munculnya adalah pada 12,8 derajat di bawah ufuk. Jadi kalau misalnya kita sholat di Katadin pada di negara bagian Maine itu pada astronomical dawn, pada fajar astronomis pukul 3.38, maka itu 39 menit 15 detik terlalu awal. Jadi sampai kita habis zikir pun fajar itu masih belum muncul itu. Itu anunya persoalannya. Saya kira ini nggak usah saya anukan ini. Ada kemudian ada di Valparaiso, di Chili. Ini lebih rendah lagi sebetulnya, ini sangat rendah sekali. Kemudian ada Banff, California. Banff, California ini sebetulnya menarik juga ini karena Banff itu jadi ini muncul pada kalau ini agak tinggi anunya 15 derajat di bawah ufuk. Fajar sudah muncul. Tapi tetap itu kalau dibandingkan dengan fajar astronomis berarti 28 menit 16 detik terlalu awal. Nah, ini agak menariknya begini. Karena ini adalah kameranya itu adalah kamera 4K kamera ya. 4K kamera. Jadi 4K kamera itu resolusi geometrisnya sangat tinggi sekali. Jadi ini adalah bintang-bintang ini. Ini jutaan bintang bisa terdeteksi pada ini. Jadi tapi fajar belum muncul ini. Fajar belum muncul. Tadi kan saya anukan, maaf tadi jam berapa ya tadi? Pada foto ke-95 ya, foto ke-95. Foto ke-95, jadi ini 95 kita lihat nanti. Jadi meskipun bintang-bintang ini bertebaran seperti ini bisa terdeteksi. Tapi fajar itu muncul sendiri baru pada foto ke-95. Nah ini 97, ini sebetulnya algoritma saya sudah bisa mendeteksi ini. Nah ini sudah mulai terangkat ini. Inilah fajar ini. Nah ini sudah terangkat. Warnanya sudah mendekati ini, artinya sudah terang itu. Ya, seperti itu. Oke, saya kira ini tidak usah dianukan. Kemudian ada Mauna Kea. Nah, Mauna Kea ini yang agak ini karena begini. Sejak awal itu trennya sudah menaik seperti ini. Nah, untuk kasus yang seperti ini sangat meragukan. Jadi biasanya sangat meragukan dan kita akhirnya cuma bisa menebak-nebak, itu yang persoalannya. Jadi biasanya data seperti ini tidak saya gunakan.
Ya, saya karena ini sangat meragukan lah kira-kira begitu. Nah, ini memang apa tuh tinggi, dapatnya 16,3 derajat di bawah. Tapi kan karena di sini misalnya ini di sini karena ini saya tentukannya di sini. Tapi itu cuma mendebak-debak aja, tidak pakai algoritma aja. Sama sekali tidak pakai algoritma. Karena sebetulnya tapi kenapa nggak di sini? Nah, persoalannya kan gitu. Kenapa nggak di sini? Nah, itu yang jadi membuat data seperti ini adalah ambigu. Jadi data yang sudah sangat menanjak seperti itu sejak awal itu meragukan lah. Jadi harusnya dibuang data seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat juga nanti pada 3D surface modelnya. Mengapa itu ada tren seperti itu? Karena ini. Karena ada awan-awan yang kemudian bisa terdeteksi. Jadi misalnya ini kalau saya ini kan ya, nah ini ada awan yang kemudian bercahaya gitu. Ini kemudian lihat bisa kelihatan kan ini. Ini bukan fajar kan ini, tapi dia mempengaruhi kecerlangan piksel-piksel yang ada di sebelah di semua ini. Ini yang menjadi persoalan. Sehingga ini sangat meragukan sekali. Ini sangat meragukan sekali. Jadi ini biasanya tidak saya pakai, makanya nanti saya adakan Oke. Jadi kemudian kita simpulkan begini, summary-nya ya. Kita berikan summary-nya seperti itu. Di El Nido kira-kira 10 derajat saja. Sehingga terlalu awalnya adalah 35 menit 36 detik. Di Gemeluk 12, derajat di bawah, tidak 18 derajat. Tidak bahkan tidak 20, apalagi tidak 20 derajat ya. Sehingga terlalu cepatnya 23 41 menit. Jadi kalau misalnya kita menggunakan fajar astronomis saja itu terlalu awalnya itu 23 menit 41 detik. Jadi apalagi Indonesia menggunakan 20 derajat itu persoalannya. Ya, semuanya itu jadi ini yang tinggi hanya ini saja di Banff, California, ada apa Kanada ini di Alberta, Kanada. Ini. Yang ini uh, saya pertimbangkan akan saya hilangkan sehingga nanti tidak ada dalam database. Tapi tentu saja saya lagi mencari bukti-bukti yang lagi saya eksplorasi lagi gitu ya. Apakah ini bisa dipakai atau tidak. Tapi sejauh ini saya kira ini akan tetap saya buangin. Makanya saya beri tanda warna merah. Oke, kesimpulannya adalah begini. Kemajuan teknologi telah mempermudah ketetapan syariah yang memerlukan konfirmasi melalui verifikasi fenomena alam. Ya, karena dalam itu sangat jelas sekali ya. Anunya itu dalam Al-Baqarah 187, wa kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar. Makanlah dan minumlah, maksudnya saat bulan Ramadan itu, sehingga kamu bisa membedakan benang putih dan benang hitam. Ya, itu jelas. Jadi memang verifikasinya harus verifikasi dengan sains dan teknologi ini. Nah, dalam beberapa hadis diriwayatkan begini. Sayyidina Abu Bakar itu kedatangan dua orang sahabat. Kedatangan dua orang sahabat, kemudian pada saat itu beliau akan sahur. Kemudian eh, beliau bertanya pada sahabat itu, apakah kalian dalam perjalanan tadi melihat fajar muncul? Yang satu bilang, oh saya sudah melihat, ada fajar sudah muncul. Yang seorang lagi, oh saya tidak, belum, menurut saya belum muncul. Kalau begitu kata Sayyidina Abu Bakar, kalau begitu saya akan sarapan, saya akan sahur. Jadi itu betul-betul harus yakin. Kalau masih meragukan seperti itu, beliau mengambil keputusan untuk sahur. Jadi ini tidak bisa cuman kemudian harus masih golas. Kalau masih golas kenapa nggak jam 1 malam aja? Kalau golas itu malam masih gelap ya, masih gelap. Kalau ketetapannya harus golas, harus masih gelap ya, kalau gitu jam 12 malam aja. Akhir waktu subuh ya, awal waktu subuh itu. Itu masih golas, pasti.
Jadi tidak bisa seperti itu. Harus sains dan teknologi harus berperan dalam hal ini. Sampai pertengahan 2021 lalu, bayangan biaya yang sangat mahal masih menghantui pengamatan kehadiran fajar. Pada akhir 2019, saya melakukan perjalanan mengambil data ke Amerika Serikat, ke Seattle, di Amerika Serikat. Kemudian ke Istanbul, Turki. Pada saat itu kami belum tahu bahwa ada fasilitas webcam. Jadi kami harus mengambil secara fisik. Kami bawa foto, bawa kamera, bawa sky quality meter. Bayangkan untuk 3 tempat, ke Seattle, kemudian ke Istanbul, kemudian ke Kairo, lebih dari 100 juta itu biayanya untuk 3 tempat seperti itu. Dan fisiknya saya harus berjalan fisik seperti itu. Itu pada 2019 yang lalu. Sekarang saat itu memperoleh data toilet di 3 negara saja diperlukan biaya ratusan juta rupiah. Sekarang untuk 10 negara dapat diselesaikan dalam 1 hari saja. Tadi dari El Nido, terus Jameluk, Maldives, kemudian ke Sopot, ke Italia, sampai ke Hawaii. 10 tempat hanya dalam 1 hari. Dan praktis tanpa biaya. Bayangkan, itu kemajuan teknologi sangat luar biasa sekali. Jadi kita harus memanfaatkan ini. Kita harus memanfaatkan ini. Kemajuan teknologi membuktikan pula bahwa anggapan adanya 3 pembagian fajar astronomis, nautika, dan sipil itu ternyata bohong. Hoax terbesar selama ratusan tahun yang membodohi umat Islam. Itu klaim saya. Karena saya punya bukti 2.300 data. Ya. Anggapan ini telah membodohi umat Islam di seluruh dunia ya selama ratusan tahun. Banyak yang menganggap bahwa fajar sodik adalah fajar astronomis. Ini kekeliruan yang sangat serius. Nah, sekarang saya sudah menciptakan teknologi itu dan sekarang insya Allah ya dari perbandingan dengan metode yang klasik tadi dengan edge detection dan 3D service model, algoritma saya terbukti jauh lebih sensitif kan. Mengapa lebih sensitif? Karena memang algoritma saya menggunakan statistik dari seluruh pixel yang ada di dalam satu citra. Kalau tadi 3D service model itu kan tanpa algoritma, hanya yang hitam di warna, pakai warna aja kan gitu. Kalau yang edge detection itu cuma pakai mask aja, apa tuh jadi kayak topeng gitu, mask gitu. Mungkin 15 pixel kali 15 pixel. Kemudian jadi tidak menggunakan statistik dari seluruh pixel yang jutaan pixel pada yang ada di. Kalau algoritma saya setiap citra itu setiap pixelnya itu kita analisis secara komprehensif dalam satu kerangka yang lengkap gitu. Untuk mengungkap yang hak, kalau ada yang masih percaya pada fajar astronomis 18 derajat di bawah itu, mari kita lakukan pengamatan bersama. Mari. Dan memprosesnya di lapangan secara transparan. Anda proses dengan metodologi Anda, dengan algoritma Anda, secara transparan, kita tunjukkan. Saya akan memproses dengan algoritma saya dan secara transparan, buka-bukaan. Mari. Itu. Ini untuk mengungkap yang hak ya. Jadi demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.